Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin mendekat. Gereja mengundang kita untuk mempersiapkan diri secara lebih intensif lagi. Kita diajak untuk kembali menyadari dosa-dosa dan kerapuan kita. Datang kepada Allah untuk mengakui segala dosa dan kelemahan, serta memohon rahmat pengampunan dan belas kasih-Nya. Yang dapat mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Karena itu, Juru Selamat Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Manusia seharusnya menebus hidupnya sendiri, karena manusia yang berbuat dosa. Namun, karena hidup manusia sudah kehilangan benih hidup abadi, manusia tidak mampu lagi menebus hidupnya, bahkan mengembalikan yang masih ada saja sudah tidak utuh. Karena itu, yang dapat menebus hidup manusia ialah manusia yang tidak berdosa dan yang berkuasa atas hidup. Dialah Sang Anak Manusia, Dialah Allah Immanuel. Saudara-saudari, dalam masa Advent ini kita diingatkan bahwa manusia sungguh telah menjadi rapuh dan tidak berdaya menguasai hidupnya. Manusia hanya dapat membawa hidupnya kepada kebinasaan. Manusia sungguh membutuhkan Sang Juru Selamat. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah, begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Tanda Juru Selamat bukan hanya keturunan Daud, tetapi juga bahwa ia akan dilahirkan dari seorang perawan yang menunjuk keilahian Mesias. Karena itu, ketika Santo Yosef mau meninggalkan Bunda Maria dengan diam-diam, malaikat Tuhan menjelaskan kepadanya, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Juru Selamat Mesias adalah Allah manusia, Allah Putra yang menjadi manusia, yang juga disebut Kristus. Betapa besar cinta kasih Allah kepada manusia yang sudah rapuh dan tak berdaya, sehingga Allah berkenan turun tangan sendiri untuk menyelamatkannya. Penyelamatan Allah Putra sebagai manusia bukan hanya untuk mengampuni dosa manusia, tetapi juga untuk mewakili manusia sendiri menebus hidupnya yang kehilangan benih hidup abadi dengan mempersembahkan hidup insaninya di kayu salib kepada Allah Bapa. Karya penyelamatan ini merupakan panggilan setiap orang untuk dikuduskan, disatukan dengan sumber hidup, dicurai benih hidup abadi, disertai Allah,
sehingga manusia mampu mencapai hidup abadi sebagai pribadi yang berdaulat. Sebagaimana diungkapkan Santo Paulus kepada jemaat di Roma, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Roma bab 1 ayat 5. Oleh karena itu, kita harus tanggap akan tanda-tanda, sebab manusia selama di dunia ini hidup dalam badan yang jasmani. Itu berarti hidup dalam tanda, dalam gambar, dalam lambang. Segala yang berasal dari roh, dari Allah, hanya dapat dilihat manusia di dunia ini dalam tanda, yaitu sesuatu yang jasmaniah yang dapat ditangkap oleh panca indera. Seperti Raja Ahaz, keturunan Daud yang tidak mempunyai anak, merasa sedih sebab dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Bila ia tidak dapat mempunyai keturunan, ia merasa menjadi penyebab batalnya janji Allah. Karena itu, Raja Ahaz tidak mau meminta tanda lain dari Allah, karena ia berpegang hanya pada tanda keturunan Daud. Tetapi Nabi Yesaya menyebut tanda yang menunjuk keilahian Mesias, yaitu dilahirkan seorang perawan. Keturunan Daud adalah tanda, dan Mesias memang raja, tetapi raja kebenaran yang mau membenarkan manusia. Tanda tidak akan mampu menyatakan seluruh kebenaran yang mau ditandakannya. Agar mendekati utuh, karena menjadi utuh tidak mungkin selama dalam tanda, perlu dilengkapi dengan tanda-tanda lain. Bila orang memutlakan satu tanda saja, orang akan mudah salah memahami, dan kesalahan itu akan merugikan dirinya, bahkan juga merugikan orang lain atau Allah sendiri. Karena itu, Nabi Yesaya menegaskan, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Yesaya bab 7 ayat 13. Salah satu tanda lain ialah bahwa Mesias justru akan dilahirkan seorang perawan untuk menunjukkan keilahian Mesias. Juru selamat haruslah manusia benar dan Allah benar. Posisi Bunda Maria, Santo Yosef, dan Raja Ahaz pada hakikatnya sama. Sebagai manusia, mereka memandang dari sudut manusia. Namun Allah menghendaki agar mereka mau memandangnya dengan sudut pandang atau orientasi Allah. Manusia yang mau berbuat demikian akan menerima juru selamat sendiri. Para saudara, marilah kita bertekun untuk menyambut kehadiran Sang Mesias Juru Selamat yang akan segera lahir dalam hati kita. Tuhan memberkati kita. Amin.